Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Jasmani. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi dengan judul Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Jasmani. Sebelum jauh kita membahas bagaimana pembentukan karakter melalui kegiatan pendidikan jasmani, ada baiknya kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan karakter. Karakter berasal dari bahasa Latin yang artinya dipahat. Nah, menurut Departemen Pendidikan Nasional, definisi dari karakter itu adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Ada juga pendapat lain yang mengatakan karakter merupakan serangkaian sikap atau attitude, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Nah, dari kedua definisi tersebut bisa kita simpulkan menjadi karakter merupakan keadaan mental seseorang yang ditunjukkan melalui berbagai macam perilakunya. Nah, berbicara karakter baik seseorang itu tidak diturunkan melalui genetik ataupun warisan. Tetapi sebuah karakter yang baik yang melekat pada diri seseorang itu didapatkan melalui pengalaman, pendidikan, dan juga lingkungannya. Maka dari itu kita sebagai guru, khususnya guru pendidikan jasmani, harus menciptakan suasana belajar yang dapat menumbuhkan karakter baik bagi seseorang. Karakter haruslah menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian diperlukan 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, kemudian moral feeling atau perasaan atau penguatan emosi tentang moral, dan moral action. Jadi setelah dia tahu, dia memiliki feeling, penguatan atau perasaan tentang apa yang diketahuinya itu, kemudian dia berbuat. Nah, dari ketiga ini maksudnya adalah karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja, tapi karakter harus dilaksanakan hingga menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari pengetahuan kemudian kita laksanakan, dan kegiatan itu terus berulang kita laksanakan, maka menjadi habit bagi kita atau kebiasaan bagi kita. Baik, ada 9 karakter yang bisa mengantarkan kesuksesan seseorang menurut Rutland tahun 2003. Dia mengungkapkan ada 9 karakter. Di antaranya adalah keberanian, kesetiaan, kerajinan, kerendah hatian, kehematan, kemudian yang keenam itu ada kejujuran, kelemah lembutan, penghormatan, dan rasa berterima kasih. Nah, rasa berterima kasih inilah yang saat ini kurang kita rasakan ketika kita menginstruksikan, menyuruh, atau meminta pertolongan seseorang. Jangan lupa ucapkan terima kasih, karena ucapan tersebut walaupun katanya sedikit, hanya terdiri dari 2 kata, tapi makna dari ucapan tersebut sungguh luar biasa. Nah, dari ke-9 karakter yang dikemukakan tadi, maka kita sebagai guru pendidikan jasmani dapat mengambil peran untuk menanamkan atau membiasakan ke-9 karakter itu melalui kegiatan-kegiatan olahraga. Baik, selanjutnya kita akan berbicara mengenai peran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan yang holistik dalam individu seseorang, baik dalam fisik, mental, ataupun emosionalnya. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah atau satu kesatuan yang utuh. Jadi tidak dibedakan antara mental dan fisiknya. Jadi satu kesatuan utuh yang dua-duanya harus tersentuh.
Pendidikan jasmani dan olahraga memiliki peranan penting dan andil besar dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, khususnya pada pendidikan karakter. Karakter merupakan sebuah konsep dari moral yang dapat dibentuk melalui kegiatan atau aktivitas olahraga. Karena di dalam olahraga syarat akan nilai-nilai seperti kejujuran, sportivitas, disiplin, kepemimpinan. Nah, kesemua nilai ini yang akan ditanamkan melalui aktivitas-aktivitas olahraga. Sehingga apabila setelah dia ditanamkan dan dilakukan berulang-ulang, akan menjadi habit tadi. Akan menjadi kebiasaan. Di lapangan dia sudah jujur, sportif, disiplin, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, harapannya adalah ketika dia di luar lapangan, ketika dia saat tidak bertanding atau bermain, nilai-nilai seperti kejujuran sampai dengan kepemimpinan itu mampu diaplikasikannya. Dan di dalam peraturan permainan melekat sangat keadilan yang dituntut kejujuran dari para pelakunya. Pendidikan jasmani memanfaatkan untuk mengembangkan kebutuhan manusia. Dalam kaitannya ini melalui fisik, aspek mental, emosional pun turut dikembangkan. Pembelajaran karakter dalam pendidikan jasmani dan olahraga merupakan laboratorium bagi pengalaman manusia. Maka dari itu, pendidikan jasmani, guru pendidikan jasmani harus mampu melihat cermat kesempatan tersebut, peluang tersebut untuk membina karakter anak. Menurut Johansa Lubis, pendidikan nilai di sekolah yang bisa diangkat itu ada 5. Kita bisa sama-sama melihat slide-nya. Itu yang pertama ada suasana atau iklim sekolah merupakan lingkungan sosial terdekatnya. Jadi usahakan bagaimana si anak merasa nyaman akan lingkungan sekolahnya. Kemudian adanya tindakan nyata atau keteladanan yang nyata dari guru. Guru merupakan sosok yang terpenting dalam sebuah keteladanan. Ingat, ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, siswa atau anak kencing berlari. Hati-hati, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tampilkan itu akan menjadi panutan atau akan menjadi sebuah keteladanan bagi si siswa. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah peluang. Menurut Johansa, guru harus sadar akan peluangnya untuk menyentuh siswa dalam hal karakter. Yang keempat, adanya kegiatan-kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, semuanya itu seperti kepramukaan, kemudian OSIS, kemudian ada klub-klub olahraga mungkin di sekolah. Itu semua adalah sarana bagi kita guru, khususnya guru pendidikan jasmani, untuk menyentuh atau untuk mengambil peran dalam mendidik karakter siswa. Dan yang kelima, secara kurikuler, pendidikan nilai yang membentuk sikap dan perilaku positif juga bisa diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Boleh. Artinya kita ambil kesempatan, kita ambil waktu untuk dapat membelajarkan karakter kepada si anak. Jadi kegiatan olahraga, setiap komponen yang terlibat memiliki fungsi dan peran masing-masing. Kita kembali lagi ke dalam pendidikan jasmani. Nah, di dalam sebuah kegiatan olahraga, ada yang disebut dengan atlet, ada yang disebut dengan pelatih, ada yang disebut dengan wasit, ataupun penonton. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, yang tidak ada tumpang tindihnya. Wasit tidak boleh menjadi pemain, atau sebaliknya pemain menjadi wasit. Penonton tidak boleh menjadi wasit. Kenapa? Akan hancur semua ketika itu terjadi tumpang tindih. Nah, ketika dia menjadi seorang wasit, maka tegakkanlah keadilan.
Ketika dia menjadi seorang pemain, maka bermainlah dengan apik. Ketika kita sebagai penonton, maka cukup saksikan, nikmatilah pertandingan yang ada atau yang sedang kita tonton. Jadi seseorang yang melakukan aktivitas tersebut, baik dia sebagai pelatih, atlet, penonton, dan seterusnya, ketika dia bertanggung jawab terhadap sikapnya atau perannya masing-masing, kemudian ini dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menumbuhkan sifat ketaatan pada aturan yang berlaku. Dan akhirnya munculkan kebiasaan-kebiasaan di luar. Karena karakter seseorang akan kelihatan dari kehidupannya sehari-hari. Jadi karakter ini bukan secara teori. Karakter ini adalah sebuah cuplikan yang ditimbulkan atau dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifatnya praktis. Sekali lagi, karakter bukanlah bentuk teori, melainkan penerapan dari pengetahuan yang baik yang sudah kita miliki dalam kegiatan praktis di lapangan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hingga kita pada kesimpulannya materi hari ini, pendidikan karakter konsepnya bersifat abstrak, sehingga dalam pemberiannya harus lebih banyak perilaku, contoh-contoh yang konstruktif. Sekali lagi, kata kuncinya adalah keteladanan. Seorang guru harus bisa atau mampu meneladani siswa-siswanya dari banyak hal, mulai dari cara berpakaian, bertutur sapa, atau penampilannya secara utuh. Baik, pendidikan jasmani sebagai alat pendidikan mempercepat anak dalam mengembangkan karakter. Jadi kita sudah contohkan dalam sebuah kegiatan permainan, ada nilai-nilai yang bisa kita tanamkan, yang harapannya setelah tertanamnya nilai-nilai tersebut dalam sebuah pembelajaran, dia mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap menjaga iman dan imun. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan meninggalkan pelajaran yang berharga bagi kita. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.